Halo teman-teman semua, selamat pagi. Kata pepatah itu, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Kami dari kelompok komunikasi bisnis yang terdiri dari Lastura Silitonga, yang kedua Nurhayati Pardede, dan yang ketiga ada Putri Sianturi. Nah, di sini kami akan membahas komunikasi dalam organisasi. Apa itu komunikasi dan organisasi? Menurut Everett M. Rogers dan Lawrence Kincaid dalam buku Komunikasi Network 1981 menyebut komunikasi ialah proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain yang gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Menurut Stephen Robbins, organisasi merupakan kelompok atau kesatuan dalam kehidupan sosial yang dikoordinasikan serta dilakukan dengan sadar yang dibatasi oleh hal relatif yang dapat diidentifikasi. Apa itu komunikasi dalam organisasi? Komunikasi dalam organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah diterapkan bersama. Berikut adalah contoh komunikasi yang tidak efektif. Selamat siang, Bu. Apa ada yang bisa saya bantu? Besok pagi saya minta data laporan penjualan perusahaan tahun ini. Antarkan ke ruangan saya. Terima kasih. Baik, Bu. Silahkan masuk. Selamat pagi, Bu. Ini data laporan penjualan pada tahun ini. Terima kasih. Silahkan duduk. Saya akan memeriksa laporannya terlebih dahulu. Baik, Bu. Apa-apaan ini? Kenapa penjualan perusahaan kita tahun ini menurun drastis? Mohon maaf, Bu. Penjualan tahun ini menurun dikarenakan kondisi wabah COVID-19, sehingga permintaan pasar menurun. Baik. Oleh karena itu, kasih tahu HRD dan semua manajer, nanti pukul 1 siang kita akan mengadakan meeting. Baik, Bu. Selamat siang semuanya. Langsung saja dikarenakan penjualan perusahaan kita menurun drastis, saya telah membuat aturan baru yang harus dipatuhi oleh semua karyawan dan berlaku mulai Senin depan. Peraturan barunya yaitu, yang pertama, karyawan wajib hadir 30 menit sebelum jam kerja. Yang kedua, karyawan hanya boleh 2 kali izin dalam 1 bulan. Yang ketiga, karyawan wajib lembur 2 jam selama 3 hari dalam 1 minggu. Apakah dapat dipahami? Maaf, Bu. Saya tidak setuju dengan peraturan karyawan wajib hadir 30 menit sebelum jam kerja, dikarenakan jalanan suka macet. Sudah berapa banyak karyawan yang telat kemarin-kemarin? Seharusnya Anda sebagai HRD lebih tegas lagi kepada karyawan. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, setelah ini kasih tahu semua karyawan mengenai aturan baru. Meeting kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan suasana kerja menjadi tidak nyaman. Komunikasi yang tidak efektif memungkinkan timbulnya banyak kesalahpahaman yang memicu konflik.
Konflik dalam perusahaan akan menimbulkan suasana kerja tidak kondusif bagi produktivitas kerja. Berikut adalah contoh komunikasi yang efektif dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mari kita mulai rapat agenda hari ini. Rapat kita kali ini akan membahas mengenai pendapatan perusahaan yang menurun. Apakah ada yang bisa menjelaskan mengapa pendapatannya menurun? Hal ini disebabkan adanya penurunan penjualan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Mengapa penjualan kita bisa menurun? Begini Bu, performa penjualan kita turun karena di bagian produksi ada keterlambatan simpalan sekitar 15 menit yang menyebabkan produktivitas menurun. Baik, apakah ada saran dari manajer yang lain? Begini Bu, bagaimana jika karyawan itu diberlakukan untuk datang 15 menit sebelum jam kerjanya dan karyawan diberi reward untuk memotivasi agar lebih giat bekerja? Baik, saran yang bagus. Menurut manajer SDM, reward yang pantas diberikan itu seperti apa? Menurut saya, reward yang pantas adalah penghargaan berupa tiket liburan selama 1 bulan. Lalu, bagi yang terlambat akan dikenakan denda sebesar Rp30.000. Cukup menarik. Apakah semuanya setuju? Setuju! Baik, jika setuju semuanya, saya akan menerapkan kebijakan ini 2 hari lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup rapat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, komunikasi yang efektif berguna untuk mencegah atau mengatasi masalah. Jika bisa membangun komunikasi dengan baik, maka lawan bicara bisa mengerti apa maksud pernyataan Anda, sehingga tidak menimbulkan adanya masalah atau konflik. Nah, terdapat jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. Lalu, apa saja sih jenis-jenis komunikasi dalam organisasi itu? Komunikasi itu memiliki 2 jenis umum, yaitu internal dan eksternal. Nah, jenis internal merupakan komunikasi yang berfokus pada interaksi serta upaya untuk membangun atau menguatkan relasi antar sesama anggota organisasi tersebut. Sedangkan jenis eksternal artinya komunikasi yang dibangun fokus kepada pihak di luar organisasi atau kelompok tersebut. Jenis komunikasi eksternal ini biasanya digunakan jika organisasi tersebut ingin mencari sponsor maupun iklan sehingga membutuhkan pihak di luar organisasi untuk membantu. Yang selanjutnya yaitu hambatan dalam proses komunikasi. Terdapat 4 hambatan dalam proses komunikasi. Yang pertama hambatan fisik, yang kedua hambatan semantik, yang ketiga hambatan psikologis, dan yang keempat hambatan manusiawi. Terdapat 3 cara dalam mengatasi hambatan proses komunikasi. Yang pertama, gunakan umpan balik. Yang kedua, kenali si penerima. Dan yang ketiga, rencanakan secara teliti. Oke teman-teman semua, sekianlah video singkat yang dapat kami tampilkan. Semoga bermanfaat.